Maka wajar kata Imam Syafi'i, ketika kamu terlalu berharap kepada manusia, kepada seseorang, maka Allah timpakan ke atas kamu pedihnya pengharapan. Pedihnya pengharapan, sakit sesakit-sakitnya, bukan karena harapanmu, tapi salah meletakkan harapan, yaitu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kamu tak berharap kepada selain Allah, maka insya Allah niscaya kamu tidak akan pedih dengan rasa sakit yang pernah kamu rasakan. So please, jawabannya adalah, kalau ada sore ini di antara teman-teman semua yang merasakan rasa sakit di hatinya, coba evaluasi, mungkin hati ini masih berharap kepada selain Allah. Ahilman, kumaha tuh Ahilman, dah udah terlanjur aku teh berharap kepada manusia, dan aku nyesel banget, nyesel pisan Ahilman. Emang kumaha gitu? Ya nyesel, ternyata harapanku itu hanya harapan palsu saja. Kemudian dia pergi dan mengecewakan saya. Terus gimana? Sekarang sakit itu belum reda Ahilman, belum terobati. Gimana caranya agar pulang dari sini, keluar dari masjid ini, teman-teman yang masih ada perasaan hati yang disakiti, keluar dari sini akan berubah menjadi hati yang terobati, yang akan hilang perasaan sakit itu. Tolong catat. Beberapa cara agar hati yang sudah tersakiti kemudian bisa terobati. Satu, coba Ahilman tanya dulu, ada yang sedang sakit hatinya sore ini? Coba angkat tangannya. Satu orang doang? Ini mah perlu dikonsultasikan khusus kalau begitu mah. Ini semua ya, Ahilman saya sakit hati nih. Oke. Satu, obat sakit hati itu atau obat dari hati yang tersakiti itu adalah zikrullah, mengingat dan menyebut nama Allah. Kenapa zikrullah itu bisa menjadi obat untuk hati yang tersakiti? Karena saat kita menyebut dan mengingat nama Allah, hatimu akan tenang. Surat Ar-Ra'du ayat 28. Silakan dibuka. Surat Ar-Ra'du surat ke-13 ayat 28. Sudah ketemu ayatnya? Baik. Ahilman mulai sore ini akan membiasakan untuk membaca ayatnya, kemudian kita terjemahkan pelan-pelan. Oke? Agar teman-teman bisa belajar menerjemahkan Al-Quran. Ya, minimal pulang dari sini dapat 1 ayat, 2 ayat. Alhamdulillah. Sudah ketemu ayatnya? Baik. Surat apa? Ar-Ra'du ayat berapa? 28. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahilman sekali, teman-teman sekali ya. Jadi Ahilman baca sekali, teman-teman sekali. Oke. Alladzina, orang-orang. Ayo sama-sama. Alladzina, orang-orang. Amanu, yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka menjadi tenang. Nah, oke, ulangi ya. Wa tatma'innu, dan menjadi tenang. Qulubuhum, hati-hati mereka. Bizikrillah, dengan mengingat nama Allah. Ala, ingatlah. Bizikrillah, dengan menyebut nama Allah. Tatma'innul qulub, maka hatimu menjadi tenang.
Kita ulangi ya. Alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum, dan menjadi tenang hati-hati mereka. Bizikrillah, dengan menyebut nama Allah. Ala, ingatlah. Bizikrillah, dengan menyebut nama Allah. Tatma'innul qulub, hatimu menjadi tenang. Ahilman Arabnya teman-teman artinya ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum, dan menjadi tenang hati-hati mereka. Mereka itu siapa? Orang-orang beriman, gitu ya. Dan menjadi tenang hati-hati mereka. Oke, ulangi. Wa tatma'innu qulubuhum. Enggak usah ragu-ragu ya, keluarkan aja suaranya. Itu kunaon sariawan atau naon? Keluarkan doa, kalem. Nanti habis kajian dapat makan insya Allah ya. Tenang, tenang. Bizikrillah, dengan menyebut nama Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub, hatimu menjadi tenang. Ulangi nih, masih kena ayat ulang ya. Ya, ulangi minimal nempel nih ayat ini satu nih ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Baik. Teman-teman sekalian, yang kita butuhkan saat hati merasa disakiti adalah ketenangan. Betul atau tidak? Jika gelisah, solusi semudah apapun kadang-kadang gak bisa dapat dalam kehidupan kita. Tapi kalau hati tenang, setidaknya kita akan dituntun untuk mendapatkan solusi dari persoalan kita. Dan ketenangan itu bisa kita dapatkan dengan zikrullah, menyebut, mengingat nama Allah. Zikir kepada Allah. Pribadi berzikir itu teman-teman sekalian adalah dia yang menjadikan setiap langkah dalam hidupnya adalah proses aktivitas untuk semakin ingat dengan Allah. Duduknya ingat dengan Allah, berdirinya ingat dengan Allah, tidurnya maka dalam tidurnya pun dia melafazkan lafaz Allah. Ketika dia mendapatkan sesuatu dalam hidupnya, maka yang terucap di lisannya hanyalah kalimat Allah. Ketika mendapatkan nikmat, yang keluar kalimatnya adalah alhamdulillah. Ketika mendapatkan musibah, sesuatu yang menyakiti, menyulitkan, maka yang keluar kalimatnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, yang mempesona, maka keluar di lisannya masya Allah, tabarakallah. Jika melihat sesuatu yang buruk, keluar di lisannya kalimat subhanallah. Ketika berbuat dosa, keluar kalimatnya apa? Astaghfirullah. Lisannya zikir, matanya zikir, telinganya zikir, tangannya berzikir, kakinya berzikir, aktivitasnya berzikir, rumahnya tempat zikir, kamarnya tempat zikir, bahkan kafe, hotel, pasar, angkot, kereta api, motornya, semua tempat berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat dia dikecewakan, dia butuh ketenangan. Dan tidak ada yang bisa menghadirkan ketenangan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu saat gelisah
Tidak ada nama yang harus kita panggil kecuali Allah. Allah. Nabi Yunus alaihissalam. Teman-teman tahu Nabi Yunus? Tahu? Kenal? Di mana kenalan sama Nabi Yunus? Nabi Yunus satu ketika dalam proses dakwahnya ditolak oleh kaumnya. Kaumnya itu tidak mau ikut dengan dakwahnya Nabi Yunus. Apa yang terjadi ketika itu? Apakah Nabi Yunus menyalahkan kaumnya? Tidak. Apakah Nabi Yunus menyalahkan keadaannya, keadaan kaumnya maksudnya? Tidak. Tapi yang Nabi Yunus dapatkan ketika merasa sakit, merasa kecewa karena dakwah yang beliau lakukan itu mungkin ditolak oleh kaumnya, kemudian berdoa kepada Allah yang doanya diabadikan dalam Al-Quran surat, tahu nggak? Al-Anbiya ayat 37. Buka ayatnya. Jadi saat kecewa, ya kalau bahasa kita kan mungkin sakit gitu. Sudah berusaha, sudah berikhtiar untuk mengajak kaumnya, tapi kaumnya kemudian menolak. Sampai dalam kisah yang lain kan Nabi Yunus itu dimakan oleh ikan paus dan kemudian berada dalam perut ikan paus itu. Apa yang Nabi Yunus lakukan ketika itu? Ternyata yang Nabi Yunus lakukan adalah zikrullah, zikir kepada Allah, yang zikirnya diabadikan dalam Al-Quran. Surat apa tadi? Al-Anbiya ayat 37. Surat ke-25 ayat 37. Ada yang tahu suratnya? Hah? Al-Anbiya ayat 80. Oh, ayat 87 78. Ayat 78. Surat Al-Anbiya ayat 78. Sebenarnya apal teman-teman doanya kan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Cuman kan nggak tahu itu di ayat mana kan? Nah, sekarang kita buktikan. Ayat berapa, Ki? 78. Dan juga 87. 87 88. Itu kumaha sih pembisik teh nu mana nu benernya? 87. Dan ingat kisah Zunnun Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap. Jadi kondisinya kan tadi yang Ahil menceritakan bahwa Nabi Yunus sudah berdakwah, sudah menyampaikan kepada umatnya, tapi ternyata umatnya tidak menerima apa yang Nabi Yunus sampaikan. Kecewa tentu, sakit hati tentu, tapi di saat yang bersamaan apa yang keluar dari lisannya? Zikrullah, zikir kepada Allah. Nah, ini zikirnya nih, ya. Ayo sama-sama ya, langsung ke pertengahan ayatnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz, ya. La ilaha, tiada Tuhan. Ya sama-sama. La ilaha, tiada Tuhan, illa anta, kecuali engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Inni, sesungguhnya aku, kuntu minadz dzalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Oke. Ahilman Arabnya teman-teman artinya la ilaha illa anta, selain engkau ya Allah. La ilaha, tiada Tuhan, illa anta, selain engkau ya Allah. Subhanaka, inni kuntu minadz dzalimin. Lihat kalimatnya. Apakah Nabi Yunus mengucapkan misalnya inna qaumi kuntu minadz dzalimin? Kan tidak. Inna qaumi kuntu minadz dzalimin, kan juga tidak.
Tapi Nabi Yunus mengatakan, inni kuntu minadz zalimin, aku yang salah, aku yang barangkali zalim, aku yang barangkali kurang selama ini ya Allah, dan aku hanya minta kepadamu ya Allah, subhanaka, engkau yang maha suci, sebelumnya la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Maksudnya apa? Tidak ada tempat bersandar berharap terbaik dalam setiap kesulitan kita kecuali Allah. Jadi kalau teman-teman saat merasa disakiti, sibuknya menyalahkan orang yang menyakiti kita, maka kita akan jauh dari jawaban rasa sakit itu. Kita makan kadang-kadang seringnya begitu gitu. Kalau ada orang yang menyakiti kita, kita mah bukan menyalahkan kita sendiri, tapi menyalahkan siapa? Orang lain. Menyalahkan orang yang menyakiti kita. Padahal di sini dalam ayat ini diajarkan oleh kisahnya Nabi Yunus alaihissalam, ketika kita merasakan sakit dari diri kita, maka balikin, barangkali ada kesalahan kita yang selama ini kita berharap kepada selain Allah, sehingga Allah memberikan skenario dalam kehidupan kita untuk kembali ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama, obat dari hati yang tersakiti adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Yang kedua, saat hati kita tersakiti, maka jadikanlah waktu atau skenario hati yang merasa disakiti itu untuk bermuhasabah, mengevaluasi diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi sesuatu yang menimpa kita dititipkan kejadiannya melalui orang yang menyakiti kita, agar kemudian kita mengevaluasi diri, bermuhasabah diri. Ya Allah ya Rob, dosa apa ya yang hamba lakukan sehingga engkau mengirimkan orang yang menyakiti diri hamba, yang lisannya, ucapannya, statusnya, medsosnya mungkin menyakiti kita. Jadi sibuknya lebih berkaca kepada diri sendiri. Ahilman, apakah setiap kejadian yang menyakitkan dalam diri kita itu karena ulah perilaku dosa kita? Ya. Surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 30. Ya. Surat apa? Asy-Syura ayat 30. Sudah ketemu ayatnya atau belum? Baik. Sama-sama ya, Ahilman baca sekali, teman-teman ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asobakum, dan apa saja musibah yang menimpa kamu. Sama-sama. Wa ma asobakum, dan apa saja musibah yang menimpa kamu. Mim musibatin, dari musibah. Fabima kasabat aidikum, maka disebabkan oleh perbuatan tangan kamu. Fabima kasabat aidikum, maka disebabkan oleh perbuatan kamu. Wa ya'fu, dan Allah memaafkan, an katsir, sebagian besar dari kesalahanmu. Oke, pelan-pelan ya, kepanjangan ya? Panjangan ya, oke, pelan-pelan. Wa ma asobakum, dan apa-apa musibah yang menimpa kamu sekalian. Mim musibatin, dari musibah. Fabima kasabat, maka disebabkan
Aidikum, perbuatan tanganmu sendiri. Wa ya'fu, dan Allah memaafkan. An katsir, sebagian besar kesalahan-kesalahanmu. Wa ma asobakum. Terjemahin. Kan udah 3 kali, masa diulang-ulang. Wa ma asobakum, dan apa saja musibah yang menimpa kamu sekalian. Mim musibatin, dari musibah. Fabima kasabat, maka disebabkan. Aidikum, oleh perbuatan tangan kamu sendiri. Wa yafu, dan Allah memaafkan. An katsir, sebagian besar kesalahan. Lihat kalimatnya ya teman-teman. Kalau ada sesuatu yang menimpa dalam kehidupan kita, yang menyakitkan kita, yang menyedihkan kita, yang menjadi musibah dalam diri kita, maka aidikum itu disebabkan oleh perilaku kita. Kita kan kadang-kadang suka bilang begini, Allah nggak adil gitu ya. Kok Allah nimpain kayak gini ya sama aku gitu. Sering terucap kayak gitu ya. Mohon maaf, kalau yang baik-baik itu datangnya dari siapa? Allah. Tapi kalau yang buruk-buruk memang izin Allah, tapi sebab siapa yang menjadikan itu semua? Perilaku diri sendiri. Maka kalau hati kita merasa tersakiti, atau ada orang yang menyakiti kita sampai hati ini merasa disakiti oleh orang tersebut, maka jadikan kesempatan itu sebagai muhasabah, mengevaluasi diri. Dosa apa yang selama ini kita perbuat sampai kemudian Allah mendatangkan orang yang menyakiti diri kita. Jadi kacamata angle-nya itu tidak menyalahkan orang lain, tapi menyalahkan siapa? Oh, kita. Dari mana Ustadz cara memulainya? Ya mungkin bisa dari mulai, oh mungkin selama ini saya salah sih berharap sama selain Allah. Oh mungkin selama ini saya salah sih menjalani hari-hari dengan dia yang memang bukan haknya bagi kita, yang belum halal untuk kita. Maka wajar kalau kemudian kita sakit hati dengan dirinya gitu. Muhasabah ini satu keadaan yang penting untuk kita hadirkan setiap saat, setiap waktu. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sekalian sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan semua akan bertemu dengan satu hari namanya yaumul hisab. Yaumul hisab itu di mana di hari itu kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap kelakuan yang kita lakukan, termasuk dosa-dosa kita. Musibah, ujian, cobaan itu adalah trigger gitu istilahnya. Cara Allah untuk memantik diri kita, menyentil diri kita. Barangkali selama ini kita banyak salah di hadapan Allah sehingga Allah datangkan musibah yang membuat kita harusnya berpikir ini saat terbaik untuk mengembalikan semua kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Coba teman-teman pernah enggak atau punya enggak satu waktu di mana teman-teman itu lebih banyak berkaca terhadap diri sendiri gitu. Berapa banyak kesalahan saya, berapa banyak dosa-dosa saya. Sering enggak kayak gitu? Pernah enggak ada satu waktu yang teman-teman gunakan untuk itu? Kalau teman-teman di rumah, di tempat manapun tidak punya tempat untuk bermuhasabah, maka Ahilman, teman hijrah, menyediakan setiap Sabtu sore untuk merecall, memanggil, menyebut kembali dari setiap dosa-dosa yang pernah kita lakukan agar kita bisa bermuhasabah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang membedakan kajian kita dengan kajian kebanyakan di luar sana gitu. Kenapa Ahilman selalu ada doa, ada muhasabah?
Karena Ahilman tahu gitu. Ahilman sadar, Ahilman paham. Amal kebaikan kita tidak lebih banyak daripada dosa yang kita lakukan. Mengapa kita dihormati, dimuliakan, dihargai? Satu alasannya, karena Allah menutup aib-aib kita. Kalau seandainya aib kita dibuka, demi Allah, tidak ada yang pantas untuk dihormati bagi diri ini. Karena aibnya, dosanya lebih banyak daripada amal kebaikan. Maka orang yang pandai bermuhasabah, dia akan selalu melihat dirinya itu seseorang yang banyak dosanya. Sehingga setiap kesempatan waktu yang Allah berikan kepadanya, detiknya, detaknya, setiap masa berganti dalam hidupnya, dia gunakan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya berkali-kali Ahilman sampaikan, kalau saat ini teman-teman masih diberikan kesempatan usia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh jadi hakikatnya dua saja tujuannya. Pertama, karena Allah tahu amal kita jumlahnya masih sedikit, sehingga Allah berikan waktu kepada kita agar di sisa waktu kita habiskan untuk memperbanyak amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang kedua, karena Allah tahu boleh jadi dosa kita bertumpuk banyak, sehingga Allah berikan usia kepada kita agar di sisa usia kita habiskan untuk minta ampun sama Allah dari dosa yang pernah kita lakukan. Teman-teman yang barangkali hari ini belum ketemu jodohnya, belum sempat menikah, husnuzon, muhasabah, bisa jadi teman-teman sedang diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk lebih banyak berbakti, memuliakan, membersamai orang tua. Karena mungkin selama ini teman-teman jauh dari orang tua teman-teman sekalian, sehingga teman-teman diberikan waktu oleh Allah. Neng, mungkin kamu belum saatnya menikah, karena kamu masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memuliakan orang tuamu. Karena barangkali nanti kalau sudah menikah, waktumu terbatas, waktumu mungkin tidak banyak seperti sekarang. Maka mohon maaf lahir batin teman-teman sekarang yang belum ketemu jodohnya, belum menikah, gunakan semaksimal mungkin untuk berbakti memuliakan orang tua. Habiskan untuk itu semua. Terus teman-teman nanya sama Ahilman, Ahilman memang kalau udah nikah nggak bisa berbakti sama orang tua? Bisa. Jangan dibalik, oh berarti kalau kata kalau gitu mah kayak 50 tahun nikah anak gitu mah udah biar berbakti dulu. Bukan. Jadi kan kita tuh kadang-kadang minta sesuatu, tapi skenario yang terjadi itu nggak sesuai dengan kita kan. Nah di saat seperti itu teman-teman harus lihat angle lain gitu loh. Angle-nya apa nih? Hikmah apa nih yang sedang Allah siapkan? Teman-teman kuliah, pengennya S1 itu lulusnya maksimal berapa tahun? 4 tahun. Tapi ternyata mohon maaf, mungkin teman-teman lulusnya nggak 4 tahun, malah 7 tahun. Kenapa coba kira-kira? Ulin wae sih 7 tahun lulus merenan. Coba pikirkan apa nih hikmahnya, apa? Jangan menyesali keadaan. Kalau tahu teman-teman terlambat 7 tahun itu lama banget kuliahnya, teman-teman mikir, oh ya Allah ya Rabb, mungkin selama ini kuliahku lama agar saya lebih banyak bersama dengan dosen pembimbing saya. Ada orang yang bimbingan tuh bertahun-tahun, ada nggak kira-kira? Ada, diuji kesabaran, dia telepon lagi dosennya, bimbingan lagi, ditolak lagi, telepon lagi, bimbingan lagi. Teman-teman santai aja menjalani itu semua karena tahu ada hikmah di balik itu semua. Maka ayo deh, yang kedua, agar hati ini tidak terlalu sakit ketika ada yang menyakiti kita, jadikan momentum sebagai apa? Muhasabah. Allah sedang akan mengampuni dosa-dosa kita melalui orang yang menyakiti kita. Kalau begitu kita akan bahagia gitu loh. Kita akan lapang menerima skenario itu. Ahilman, aku tadi ditinggal sama dia. Kalau dipikirin galau habis kita mikirin dia. Dia menikah sama yang lain, bulan madu malam pertama. Orang mengahulang dia mah udah kemana-mana, kita masih mikirin dia, capek bos.
capek bro, capek sis, udah teh, mulailah move gitu, mulailah pindah, jadikan muhasabah. Oh ya Allah, barangkali dia pernah menyakiti saya, karena Allah sedang mengampuni dosa-dosa saya yang selama ini saya buat bersama dengan dirinya. Selesai. Jadi bahagia kalau ada orang yang menyakiti kita, memfitnah kita, melukai kita, bawaannya tuh enak aja, enjoy aja, karena di saat yang bersamaan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Coba teman-teman ahilman tanya, seneng gak kalau dosa kita diampuni oleh Allah? Senang. Makanya Allah kirimkan orang yang menyakiti kita, agar di saat yang bersamaan kalau kita paham, kita minta ampun sama Allah dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, agar hati tidak mudah disakiti, tenang. Nah, berdoa untuk diri kita dan yang menyakiti kita. Ini levelnya agak lagi naik dikit lah ya. Berdoa untuk siapa? Untuk kita dan orang yang menyakiti kita. Ingat teman-teman, doa itu artinya memohon, meminta kepada Allah. Saat kita mendoakan sesuatu, hakikatnya kita sedang memohon, meminta sesuatu itu terjadi kepada diri kita. Kalau kita berdoa yang baik bagi orang lain, maka hakikatnya kita sedang memohon, meminta kepada Allah agar kebaikan itu kembali kepada kita. Tentu kalau untuk kita, doa yang baik-baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita satu doa agar kita bisa lapang ketika mendapatkan musibah, dan kita mendapatkan pengganti yang lebih baik dari apa yang menimpa hati kita. Ini doanya yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah yang pernah Ahilman juga ceritakan sebelumnya. Doanya hafal teman-teman ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Ahilman sekali, teman-teman sekali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Hafal doanya? Ulangi lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Gitu. Jadi kalau ada yang menyakiti kita, langsung innalillahi, lain senam maut, lain singgara maut menyakiti, innalillahi, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Allahumma ya Allah, ajurni, berikan pahala kepadaku, fi musibati, atas dalam musibah yang menimpaku, wakhlufli, dan gantikanlah untukku, khairon, sesuatu yang lebih baik, minha, dari apa yang pernah aku miliki sebelumnya. Jadi kalau ada orang yang mungkin pernah menyakiti kita, menghempaskan perasaan kita, pergi meninggalkan kita,
dia memilih orang lain daripada kita, langsung kita minta sama Allah, ya Allah, hamba yakin, hamba tahu sesungguhnya hamba ini hanya milik Allah dan hamba akan kembali kepada Allah, hamba hanya mohon kepadamu ya Allah, berikan pahala atas sakit hati yang hamba rasakan, dan gantilah ya Allah seseorang yang pernah meninggalkanku dengan orang yang lebih baik. Ummu Salamah kehilangan suaminya ketika itu. Suami yang begitu dicintainya, datang baginda Nabi Muhammad SAW, kata baginda Nabi, ya Ummu Salamah, jangan khawatir, jangan sedih, jika engkau lapang menerimanya, maka Allah akan gantikan untukmu laki-laki yang lebih baik daripada suamimu yang pernah meninggalkanmu itu. Siapa yang menggantikannya? Rasulullah SAW, yang kemudian menjadi suami dari Ummu Salamah. Maka rumusnya adalah, saat ada orang yang pergi meninggalkanmu, maka lapangkan hatimu, karena di saat yang bersamaan Allah sedang merangkai, menghadirkan orang yang akan menggantikan dia yang pergi meninggalkanmu. Syaratnya apa? Lapang dulu hati kita, move on dulu hati kita, lepasin dulu nama dia di hati kita. Sebenarnya yang akan menggantikan dia tuh udah di dekat mata kita, cuman mata kita tuh masih mikirin dia. Stalking kita masih tentang dia, di HP kita masih ada foto dia, chatnya dia masih kita simpen laminating bagi ini majelis taklim, masih kena ayah. Sebenarnya penggantinya ada di depan mata kita, dekat kita, sudah dengan kita. Hanya kita menutup itu semua dengan orang yang tidak mau kita lepaskan di hati kita. Mohon maaf, berapa banyak di antara teman-teman di sini yang pernah disakiti oleh orang lain tapi masih bertahan dengan orang yang sama, padahal kita tahu orang itu menyakiti kita. Please teman-teman, tinggalkan dan bersiaplah mendapatkan ganti yang lebih baik dalam kehidupan kita. Masih ada 4 lagi poinnya, kita akan bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Hati yang kau sakiti episode kedua, seperti sinetron yang ada di Indosiar gitu ya, kan masing-masing ada judulnya ya. Termasuk nih ada doa lagi bagus nih dari Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud. Kalau ini sebenarnya doanya teman-teman juga sudah hafal, yang sering kali dibacakan di Al-Ma'surat ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Apa doa itu kan? Coba sama-sama. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani, wa a'udzubika minal azzi wal kasali, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Sama-sama. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, minal hammi, dari kegelisahan, wal hazani, dan kesedihan, wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, minal azzi, dari kelemahan, wal kasali, dan kemalasan, wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, minal jubni, dari ketakutan, wal bukhli, dan kebakilan, wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, min ghalabatid dain, dari terjerat hutang, wa qahrir rijal, dan ketertindasan. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, ini bisa teman-teman baca. Makanya kekuatan terbaik yang bisa kita bacakan di saat kita tersakiti adalah doa. Doa untuk kita dan doa untuk orang lain. Jadi kalau
orang lain menyakiti kita, jangan doain yang buruk-buruk. Misalnya mohon maaf nih, dia nyebarin surat undangan nikah misalnya, set, sing tabrakan, nggak boleh. Ketika dapat undangan dari mantan langsung doakan, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kirim, selamat ya, akhirnya kamu menemukan seseorang yang lebih baik. Udah ada cateringnya atau belum? Emang kenapa? Kalau belum ada cateringnya nggak apa-apa, nanti aku bantu 1 piring. Sudah ada dekornya belum? Sudah ada apa namanya, dokumentasinya atau belum? Masya Allah ya, kalau bisa begitu luar biasa. Kalau belum bisa, minimal apa? Doakan. Kalau bisa datang ke nikahannya itu lebih keren. Wih, dia nikah, teman-teman datang jadi panitia ngemawadah, balangkeun piring. Doakan ya. Masih ada 4 poin lagi, kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ini bisa mengobati hati yang sedang sakit di sore hari ini. Saya kembalikan